Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayugo di channel S Prayugo. Jadi hari ini saya lagi melihat tanaman Pak Samuri yang luasannya 1/4 hektar. Nah, kemarin tanaman Pak Samuri ini sangat bagus ya, pertumbuhannya sangat bagus, dan beliau sudah memanen tanaman nilamnya itu hingga 3 kali. Dan hari ini beliau terlihat di lahan 1/4 hektarnya ini itu sudah memulai baru lagi. Jadi beliau menanam kembali di lokasi yang 1/4-nya, jadi bukan yang setengah hektar. Yang setengah hektar nanti kita akan lihat, dan ini di lokasi yang 1/4 yang sudah panen 3 kali. Jadi kita lihat bagaimana model dari tanaman Pak Samuri, yaitu tanaman nilamnya. Nah, jadi seperti ini sahabat-sahabat semua, model dari tanaman Pak Samuri ini. Jadi kemarin kita mampir kemari, itu model tanaman Pak Samuri yang sudah 2 kali panen dan mau panen yang 3 kalinya. Ternyata panenan ketiganya itu dicabut oleh Pak Samuri, dan hari ini terlihat ini beliau mengulang kembali dengan menanam kembali tanaman nilamnya, dan terlihat sepertinya ini sudah waktunya untuk buka cepuk, dan kurang lebih ini sudah 15 hari ditutup, dan ini yang sudah terlihat sudah terbuka ya, bisa tumbuh subur, tumbuh bagus. Dan tidak tahu kenapa Pak Samuri masih belum melakukan proses buka cepuknya gitu. Nah, terlihat ini sudah tumbuh ya, sudah mulai keluar akarnya, yang seharusnya ini sudah bisa dilakukan proses buka cepuk. Nah, untuk tanaman Pak Samuri sendiri ini beliau kemarin panenan ketiganya masih dapat harga ya, masih dapat harga yang kurang lebih harganya kemarin per kilo minyak asiri nilamnya itu kisaran 500 lebih sedikit gitu. Nah, jadi dengan tanaman 1/4 hektar ini beliau sampaikan waktu panenan kedua kemarin hasilnya lumayan kalau dibandingkan Pak Samuri menanam sayur-sayuran di lokasi yang luasannya kurang lebih 1/4 hektar ini gitu. Nah, ini dengan model tanaman Pak Samuri ini model gulutannya sangat bagus dan bisa dicontoh untuk kita semua yang menanam di lokasi datar, sehingga kalau misalnya musim penghujan tinggi itu tanaman nilam kita tidak tergenang air. Nah, ini sangat bagus sekali bedengannya. Dan kepada sahabat-sahabat semua, jadi saya ulangi kembali kepada kita semua, kalau misalnya mau menanam di lokasi datar seperti ini ya, gunakan gulutan. Gulutan itu seperti ini ya gulutannya, dan untuk jaraknya sendiri bisa diukur ya, bisa dengan jarak tanam 50 kali 80 atau menggunakan jarak tanam 50 kali 1 meter juga bisa. Tapi kalau sepertinya Pak Samuri punya ini itu jarak tanamnya 50 cm dikali 50. Tetapi model pertumbuhannya sahabat-sahabat semua bisa lihat di video saya sebelumnya bagaimana tanaman Pak Samuri yang lokasinya 1/4 hektar di Desa Argomulyo ini. Jadi nanti kita akan lihat tanaman Pak Samuri yang setengah hektar. Jadi apakah juga sudah dicabut semua atau masih dipelihara dengan metode panen di gunting gitu. Nah, ini Pak Samuri punya juga ini masih belum semua tertanam ya. Di bagian sana juga masih belum tertanam, dan bagian bawah ini juga masih belum tertanam. Sepertinya ini pasca selesai waktu dari penutupan ini akan dilanjutkan kembali proses penanaman yang masih berapa bedengan lagi yang belum selesai. Nah, ini terlihat tanahnya dinaikkan kembali, jadi bedengannya dipertinggi lagi ya, dipertinggi lagi dengan membuat pematang atau jalan airnya itu lebih dalam lagi, agar supaya tanaman nilamnya itu tidak tergenang oleh air. Nah, jadi fungsinya sahabat-sahabat semua kalau dibuat bedengan, jadi kemarin kan di sini musim hujan. Nah, kalau dibuat bedengan seperti ini dan ada jalan airnya, jalur airnya, maka dia hanya mengendap di sini. Ini terlihat bekas genangan air ya. Nah, bekas genangan air. Nah, genangan air ini kalau misalnya bedengannya tinggi seperti ini, maka dia tidak
merendam akar dari tanaman nilam yang sudah kita tanam. Nah, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan tenaga lagi kalau misalnya tanaman nilam kita yang sudah ditanam itu mati begitu karena tergenang air. Sehingga sangat bagus kalau kita menanam di lokasi datar dan lokasinya itu di wilayah perkebunan, maka gunakan metode seperti ini. Nah, kepada sahabat-sahabat semua, ini dengan metode pembedengan seperti ini sangat bagus lagi kalau misalnya sebelum melakukan proses penanaman, ini persiapan lahannya dihambur kembali kapur dengan TSP di lokasi seperti ini dan didiamkan selama sebulan lalu kita melakukan proses penanaman. Dengan cara seperti itu saya yakin maka nantinya ketika tumbuh tanaman nilam kita pasca dibuka cepuknya, maka pertumbuhannya akan lebih cepat dibanding dengan kita tidak melakukan persiapan lahan yang benar-benar matang begitu. Nah, tetapi kalau untuk Pak Samuri punya ini luar biasa sekali ya, terlihat bedengannya sangat rapi, kemudian tanamannya juga saya yakin ini hidup semua. Kita coba lihat, wih keras. Nah, kita lihat ini hidup sangat bagus sekali walaupun menggunakan cepuk yang kecil seperti ini, tapi persentase hidupnya itu 90%. Nah, sehingga ini sahabat-sahabat semua, apa yang dilakukan oleh Pak Samuri di lokasi seperempat ini bisa menjadi semangat, bisa menjadi contoh juga buat kita semua dalam memproduksi minyak asiri nilam itu sendiri. Nah, setelah ini nanti kita coba akan lihat tanaman Pak Samuri yang setengah hektar di sebelah sana itu. Apakah sudah dipanen juga atau masih dirawat mau dipanen untuk yang ketiga kalinya. Nah, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Mari kita lanjutkan di lokasi Pak Samuri yang kedua dengan ada satu tetangganya lagi Pak Samuri yang kemarin juga menanam tanaman nilam. Terima kasih, saya Setio Prayugo. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.